Hadirin, hidup ini akan ada lapang dan sempit. Tidak selalu terprediksi. Sebagian besar kehidupan kita tidak kita sangka. Ada saat kita sempit dan Allah melapangkannya, supaya kita tidak selalu dalam kesempitan. Dan juga di dalam kelapangan, sesudah itu Allah mempergilirkan datang kesempitan, supaya tidak terlena dalam kelapangan. Allah mempergilirkan. Tapi yang paling penting dari dua hal ini, mau lapang mau sempit, dua-duanya disikapi dengan benar. Jadi bagi kita lapang dan sempit harusnya sama saja. Diberikan lapang kita bersyukur, fakana khairullah. Diberikan kesempitan kita bersabar, fakana khairullah. Itu baik bagimu. Jadi lapang sempit itu sebetulnya bukan masalah kita yang sebenarnya. Masalah kita yang sebenarnya adalah kurang syukur dan kurang sabar. Mengalir saja hidup ini. Mengalir saja. Kita akan terus mengalami senang, susah, lapang, sempit, ada, tiada, sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan, senang, susah, terus begitu. Jadi kita bermimpi kalau hanya ingin senang terus, tidak ada. Dunia bukan tempatnya senang terus. Sempit terus mungkin sepertinya sempit, tetapi kalau Allah melapangkan hatinya tidak lagi sempit. Berikut ini surat yang sangat berkaitan dengan hal ini. Kalau orang sudah memahami ini dengan sangat baik, lebih ringan hidup ini. Jauh lebih ringan. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Yang dibaca Ustaz tadi ayat 23. Sekarang kita baca dari ayat 22. Ada yang suaranya bagus? Ayat 22 dan 23 ya. Ma asaba min musibatin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, kekeringan, kebanjiran, atau apapun yang besar, yang kecil. Juga ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Juga yang menimpa pada dirimu, sakit, tertipu, jatuh, bangkrut, tidak lulus ujian, ketimpa batu, digigit kucing, kena virus, muntaber, jerawat, bisul, rorombehen, rontok rambut, apa saja yang menimpa pada kita, dimarah, difitnah, pensiun, putus, broken heart, tidak jadi nikah, si dia jadinya nikah sama temen,
Tidak ada satupun musibah yang menimpa pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah merencanakan segalanya, merancang, menentukan, dan menjadikan apa yang direncanakan oleh Allah. Ayat 23-nya, kenapa ditulis semuanya, disampaikan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu sedih, luka dengan yang luput, yang tidak cocok dengan harapan, yang tidak sesuai dengan keinginan. Ingin sehat malah sakit, ingin banyak uang malah sedikit. Bekal banyak yang kita inginkan tidak terjadi. Jangan kecewa, jangan sedih hadirin, karena semua sudah tertulis. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira dengan kegembiraan yang berlebihan. Yang boleh itu bersyukur, tapi gembira, ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya, ini adalah hasil karya saya, sehingga lupa ke Allah, pada semua sudah tertulis. Anak misal hafal 30 juz, ya orang tua bersyukur saja, tidak usah jadi ujub. Anak saya ini memang pintar, saya didik, itu sudah saya lagi. Yang ngomong sayanya aja belum hafal juz 30 ya. Jadi kalau jadi juara ini, bintang kelas, juara prestasi musabaqah tilawatil Quran, ya sudah, kita harus tahu ini sudah tertulis di lauh mahfudz. Tanggal sekian jadi juara. Wah, kalau gitu buat apa dong kita ikhtiar? Ikhtiar itu amal soleh. Banyak yang ikhtiarnya lebih bagus belum jadi juara. Kalau semua sudah tertulis, kenapa kita harus ikhtiar? Kita ikhtiar karena diperintahkan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Kita kan tidak tahu takdir kita yang mana yang tertulis. Benar? Semangat saja. Apa yang baik, apa yang manfaat untuk dunia, untuk akhirat, semangat. Dan terus minta tolong kepada Allah. Kita tidak tahu mana takdir yang tertulis untuk kita. Dan bukan urusan kita lagi takdir itu. Urusan kita adalah terus semangat. Semangat apa yang manfaat, semangat. Apa yang terbukti manfaat untuk dunia akhirat, semangat. Naik motor pakai helm, pakai. Perkara sudah itu meninggal, tidak ada masalah. Pakai helm itu amal soleh, menjaga amanah. Sikat gigi manfaat, sikat giginya. Makan durian manfaat. Jawab hadirin. Saya baru pulang dari Medan ini kan. Saya tahu jempol saya yang sakit yang mana. Manfaat kalau tidak banyak hadirin. Kalau sudah berlebihan, ada ketentuan Allah yang lain. Wasta'in billah, pasangan dari sempurnanya ikhtiar adalah sempurnanya doa. Tetapi hebatnya ikhtiar, tidak boleh menganggap ikhtiar yang membuat sesuatu itu terjadi. Tetap saja Allah yang menentukan yang terjadi. Kita belajar sungguh-sungguh,
kemudian kita jadi nilai bagus. Tidak boleh menyebut karena saya belajar sungguh-sungguh maka nilai bagus. Saya belajar sungguh-sungguh adalah amal saya, alhamdulillah Allah memberikan nilai bagus. Begitu. Karena banyak yang belajar sungguh-sungguh menjelang ulangan diare, stres, tidak sedikit. Kalau sudah paham ya sudah. Kalau sudah bertanding maksimal, latihan maksimal, misalkan tenis meja atau apa yang lebih syar'i ya, mau musabaqah tilawatil Quran, ya luruskan niat. Apakah nanti jadi ria? Ria itu urusan hati. Jangan sampai takut ria tidak berprestasi. Rasulullah berprestasi. Salat yang bagus itu salat yang berprestasi, khusyuk namanya. Para sahabat itu orang-orang berprestasi dan orang ikhlas. Khalid bin Walid panglima berprestasi, insya Allah ikhlas. Makanya jangan saya tidak mau memperlihatkan kemampuan, takut ria. Dengar hadirin, kalau orang berprestasi dakwahnya lebih mudah dibanding tidak berprestasi. Benar? Misal kita nilainya di kelas bagus, ayo perbanyak doa, belajar sungguh-sungguh supaya Allah suka nanti dikasih nilai yang bagus. Tapi yang nilainya jelek susah ngomong begitu ya enggak? Ayo perbanyak doa supaya lah kamu sendiri 4. Habib ya, salah seorang pendakwah memang seperti itu, gulat. Tetapi banyak nilai-nilai Islam yang ketika beliau bicara bisa membuat orang tahu. Karena prestasi, perkara ria itu hati, tapi jangan sampai menghalangi prestasi. Ini penting hadirin ya. Jangan sampai alasan takut ria kita jadi tidak berbuat banyak. Ingat baik-baik ya, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak manfaatnya. Bukan banyak ilmunya, tapi banyak manfaatnya. Penting ini dipahami. Jangan remehkan ada orang yang ilmu agamanya terbatas, ibadahnya juga tidak canggih-canggih amat, tapi sangat bermanfaat. Tenaganya, ilmunya, rezekinya, wawasannya itu boleh lebih tinggi dibanding dengan yang banyak teori tapi ya tidak begitu bermanfaat. Bahkan ceramahnya juga untuk dirinya sendiri nggak manfaat. Nah hadirin sekalian, kembali lagi ke yang tadi. Jadi semua tertulis dan itu adalah Allah. Maaf ya kalau dalam tanda kutip urusan Allah. Takdir mau apapun yang ditulis tentang kita udah. Bukan itu wilayah kita. Wilayah kita adalah meyakini. Tugas kita adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah apa yang Allah sukai, yang Allah perintahkan. Allah niscaya menjaga kita. Udah cukup bagi kita. Ingin dijaga Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga keyakinan kepada Allah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Kalau minta fas'alillah, minta ke Allah. Kalau meminta tolong wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah. Dilanjutkan hadis itu kan, wa'lam, ketahuilah, walau bergabung jin dan manusia, makhluk umat memberikan kepadamu sesuatu, tidak bisa datang sesuatu kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Bergabung manusia seluruhnya, kalau perlu tambah jin mau mencelakakan kita, gak bisa kita celaka kecuali yang Allah tetapkan untuk kita. Maka patuh saja ke Allah. Biar nanti apa yang terjadi pasti yang terbaik, karena Allah janjinya begitu. Kalau kita takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan.
Kalau kita takwa udah ada jalan keluar, Allah janji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa saja, yakin, patuh, nanti ada jalannya. Jangan takut oleh masalah. Takutlah kita tidak ditolong Allah karena enggak layak ditolong Allah. Jangan takut tentang rezeki, rezeki sepenuhnya milik Allah. Allah yang membuka, menahan, mengambil, melapangkan, menyempitkan. Tidak ada satupun makhluk yang dapat rezeki kecuali pasti dari Allah. Tinggal barokah atau tidak. Kalau niat dan caranya benar, selain rezekinya dapat, berkahnya dapat. Kalaupun gak dikasih lapang, gak ada masalah. Gak penting kok banyak itu. Yang penting apa? Penting tidak banyak uang. Nah, yang belum pernah banyak, penting tidak banyak uang. Tidak penting. Yang penting adalah cukup. Waruziko kafafan. Apa bedanya banyak dengan cukup? Yang banyak belum tentu cukup. Yang cukup pasti cukup. Nah, yakin semua sudah tertulis. Jadi maksimalkan saja ikhtiar kita. Sakit, ya terima. Kalau sudah terjadi kita sakit, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nggak usah coba kalau tadi saya nggak masuk, nggak angin-anginan, saya nggak akan masuk angin karena bekal sakit jadi enter win, maka win-winan ya angin-anginan. Dah, tinggal berobat sebagai amal soleh. Teman sembuh, ini sembuh, kita belum sembuh, ya gimana yang maha menyembuhkan? Ya, nggak usah membanding-banding karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jadi ketika nanti yang kita inginkan tidak terjadi, ya sudah nggak apa-apa. Jalani saja, sama saja kok. Dipuji dicaci itu sama, dua-duanya ladang amal. Sehat sakit sama, dua-duanya ladang amal, dua-duanya menjadi kebaikan bagi kita. Jadi kita ingin sehat harus, berusaha sehat harus, tapi kalau nanti udah latihan, ini saya baru dapat ada, wah semangat sekali, keseleo, ya sudah, terima, sambil banyak istighfar. Sebetulnya begitu hadirin. Nih kayak bapak-bapak mau pensiun, udah jalanin aja. Nggak usah pakai banyak mikir, Pak. Nanti gimana kalau saya pensiun? Ya pensiun aja. Bapak kalau nggak pensiun, teman-teman tuh enek lihat bapak di kantor. Ini masih belum pensiun juga. Gimana kalau jadi pensiun gaji saya kecil? Nggak apa-apa gaji kecil, Pak. Yang penting penghasilan besar atau cukup? Cukup. Udah aki-aki model kita beda urusan, Pak. Makan durian kebanyakan gak bisa jalan, asam urat. Makan sate kambing langsung bongkok, kolesterol. Makan nasi kebanyakan, gula naik. Udah, aki-aki sabar ya. Mana ini mau pensiun tuh? Cepatlah pensiun sana. Rezeki mah beres, Pak. Bapak tinggal sempurnakan ikhtiar. Tapi cicilan banyak nih, jual atuh yang dicicilnya kalau nggak pengen punya cicilan ya. Loh kan begitu ya. Tapi gimana kalau saya nggak punya kendaraan? Emang perlu? Enggak. Berapa banyak yang punya kendaraan hanya untuk gaya? Buat apa gaya tapi nyesek? Tapi rumah saya masih ngontrak. Ya bayar dong kontrakannya, Pak. Masa nanya sama saya? Gimana kalau saya sampai meninggal ngontrak? Namanya kontraktor tiada akhir. Jalanin aja. Saya nggak bisa meninggalkan warisan yang banyak untuk anak. Anak udah ada rezekinya masing-masing. Anak dididik bukan untuk memikirkan rezekinya, tapi memikirkan yang membagikan rezeki untuk anak.
Jangan takut anak tidak ada rezeki. Kita juga dulu anak-anak, ya kan? Ini anak-anak nih dulu. Sekarang makin tua nih, kurang jelas gini. Ada yang makan terus enggak? Syams, berapa tahun hidup? 23 tahun makan terus. Udah punya kerja belum? Belum. Gimana enggak kerja makan terusan? Ada yang umur berapa? 11 tahun. Suka mikirin tentang rezeki enggak deh? Enggak ya? Bagaimana tentang ekonomi dunia sekarang kan? Barang-barang naik, resesi gitu gimana? Ada yang mikir enggak? Enggak ya? Enak. Tapi kita enggak mungkin 11 tahun terus. Tenang kek, ya. Kakek. Enggak tenang juga, tetap pensiun. Jalanin saja ngalir. Dari SD ke SMP ngalir saja, pakai stres-stres juga, ya kan? Ke SMA ngalir saja. Diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar, kalau berbuat ikhlas, salah tobat, gitu aja. Enggak ada yang aneh. Lagi seneng-seneng gini, geletuk motor atau apa dan nabrak masuk ke selokan, ya sudah, jalanin aja. Nggak usah pakai ngambek-ngambek, ya. Bekal banyak kejadian yang tidak diduga dan semuanya baik kalau disikapi dengan baik. Nah, ini dalilnya. Giliran kita berprestasi ini itu, lulus kuliah S1, S2, S3, ya semua pasti udah tertulis. Kalau nggak tertulis gak akan lulus, Pak. Ini Darut Tauhid, ya. Wah, Darut Tauhid maju pesat, ya. Gimana, saya juga aslinya bingung. Gimana pesantren jadi kayak gini, ya? Nggak kepikir. Wah, Darut gimana? Jangan bikin saya bingung. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan. Kalau daun jatuh saja tertulis, masa segede gini nggak ada tulisannya, benar? Saya dan kawan-kawan nebek saja, nebeng beken. Ada yang nanya gimana strateginya, bingung saya juga strategi begini. Karena antara rapat dengan kenyataan, lebih bagus kenyataan. Rapat mah lebih banyak makannya. Gak mengerti, Pak. Jadi benar kita harus rapat, menganalisa, studi banding, mengadakan studi kelayakan. Semua itu amal soleh. Karena itu yang memang manfaat. Tapi yang terjadi adalah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau rapat-rapat itu nggak usah pakai bertengkar, ya. Pendapat saya begini, datanya begini, solusi yang saya pikirkan sementara seperti ini. Bagaimana saya begini, sudah, kita istiqoroh. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan masalah ini. Dan hanya dengan izin-Mu masalah ini selesai. Hanya Engkaulah yang membulak-balik setiap hati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Punya anak, siapa mana jodohnya? Oh, jangan ini, tenang. Diskusi baik-baik, istiqoroh. Ya Allah, anak ini ciptaan-Mu, anak ini milik-Mu, anak ini amanah-Mu. Engkaulah yang paling tahu jodoh terbaik bagi anak ini. Engkaulah yang maha tahu awal dan akhir. Sekiranya calonnya ini baik, jodohkan ya Allah. Kalau nggak baik, jangan. Udah begitu, daripada bertengkar, ya. Tapi tidak cukup hanya istiqoroh, harus amal lainnya juga dilakukan supaya layak ditolong oleh Allah, ya. Tuh begitu. Jadi kalau ada gempa dan sebagainya, nggak boleh ingat gempa itu terjadi karena lempengan yang bergerak. Kan ada tektonik, ada vulkanik. Ada yang goyangnya ke pinggir. Kalau di Cianjur kemarin naik turun. Siapa yang bisa naik turunin tanah? Allah. Jadi jangan mengatakan gempa itu akibat pergeseran lempengan. Itu secara pengetahuan umum begitu, tapi pengetahuan iman adalah
Allah memerintahkan lempengan ini bergerak sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kenapa ya? Nah, boleh periksa, boleh jadi ada dosa dan maksiat sehingga ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang ada itu datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa dari keburukan kita sendiri. Jadi kalau ditimpa keburukan, jangan nyalahkan Allah. Kita tahu ini terjadi dengan izin Allah, tapi sangat boleh jadi ada dosa kita yang mengundang musibah ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada musibah menimpa kepada kita kecuali diundang oleh tangan kita sendiri. Itu yang Allah perintahkan. Enggak tahu gimana tertulisnya di Lauh Mahfuz, tapi kalau ada musibah yang menimpa, ingat dosa apa yang mengundangnya, gitu. Terima takdir yang ada, tobat, karena pasti diundang oleh kita. Memang begitu SOP-nya. Jadi enggak terlalu ribet hadirin, ya. Seperti kemarin COVID, ujuk-ujuk ada virus. Dari mana eta si COVID? Terus sekarang pada kemana? Kenapa jadi jinak? Siapa yang menjinakkan? Baru udah disuntikin kita ya. Ya begitulah. Tidak sedikit yang nyuntiknya juga meninggal kena COVID. Lah saya juga keliling-keliling nyuruh orang pakai masker, pas dicek saya COVID ya. Ya sudahlah, begitulah dunia ini. Tidak usah heran, tidak usah aneh. Sekarang untung, besok kurang untung. Naik sepeda gagah-gagah, masuk ranting, jungkel ya. Udah keren-keren, angkat besi, lepas blek kena leher atau lehernya bengkak. Mudah bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, tidak ada yang terampil. Kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Makanya teruslah berlindung kepada Allah, lakukan aja yang Allah suruh lakukan. Suruh doa, doa. Suruh sempurnakan ikhtiar, sempurnakan ikhtiar. Nanti terjadinya apa? Ya pasti yang terbaik dari Allah, ya. Lebih simpel kan hadirin? Apakah kita boleh ingin sehat? Kan sehat manfaat. Contoh-contoh nih ya. Kenapa kita makan? Kenapa Dek? Kenapa Ade makan? Lapar. Wajar ya. Jadi Ade makan karena lapar. Kucing makan karena apa? Lapar juga. Jadi Ade dengan kucing jelas kita makan karena, tapi kalau ilmunya makin tinggi, kita makan supaya kuat. Kuat buat apa? Untuk ibadah. Beda nilainya. Kenapa kita tidur? Supaya memenuhi hak tubuh. Istirahat agar besoknya bisa kuat. Kuat apa? Ibadah. Kenapa olahraga? Ini tubuh milik Allah nih. Kita keramas. Ini Allah suka rambutnya ini dirawat. Ini titipan Allah nih. Makanya kalau jarang keramas oleh Allah dikirim kutu dan kotombe ya. Iya kan? Allah suka bersih, harum, segar. Kalau jarang keramas, kirim kotombe. Kirim berbagai penyakit di kepala. Makanya mengurus kepala itu memelihara amanah Allah. Olahraga bukan untuk jago. Perkara nanti jadi jagoan olahraga ya nggak apa-apa. Jadi juara ini, juara itu ya nggak apa-apa, asal jangan ujub. Tapi niatnya olahraga supaya sehat. Sehat buat apa? Supaya maksimal mengabdi ke Allah. Maksimal bermanfaat bagi orang lain.
Hai, sederhana hidup ini ya. Kenapa bisnis? Supaya banyak uang. Mau apa banyak uang? Supaya banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Banyak sedekah, banyak memberi lapangan kerja. Kalau kerjanya banyak nanti jadi diajak sholat. Itu keuntungannya. Perkara uang nanti Allah yang ngebagi kapan dapatnya berapa, kapan dikurangi. Tapi kalau semuanya kompak jadi dekat ke Allah, itu untungnya. Begitulah hadirin sekalian. Jadi jangan terlalu riweh dengan kejadian yang kemarin lagi senang-senang sekarang sedih, ya biasa. Kemarin juga kucing lagi lucu-lucunya, waduh di pangku, diabetes ya. Udah diabetes, ginjalnya bengkak. Ada kemarin kucing di Medan kolesterol tinggi, mau melahirkan sungsang. Dititipkannya kucing itu kepada yang punya uang ya. Nah, kalau yang nggak punya uang mati wae kucing. Dulu mah kucing teh nggak banyak masalah matinya ya. Ya saya dulu tahu kucing mati wae. Sekarang mah ada apa tuh sinusitis, ada yang sungsang, ada yang macam-macam ya, karena Allah menciptakan ada dokter hewan. Jadi kita makin tahu, urus saja, sempurnakan. Perkara bekal mati, kucing mati pada waktunya. Tapi kita sayang dan ngurus, itu amal soleh. Gitu. Kalau kucing udah meninggal, ya sudah, kita harus ridho. Ya, tidak perlu yasinan 40 hari, nggak nyambung. Ya, dah, sedih wajar. Begitu hadirin. Saya agak berani cerita begini karena sudah lama saya hidup ya. 61 tahun ini. Sudah banyak makan garam, asam, terus pecin dan berbagai. Ternyata ya begini aja. Jadi kita harus siap aja. Nanti sore apa yang terjadi tuh nggak tahu nih. Rencana mah ada ya, waktu itu ayo kita makan ini nih. Pecel lele, pecel lele di sana enak. Baru juga makan, durinya ketinggalan di sini. Dicabut sendiri nggak bisa, pakai tang susah. Dibawa ke rumah sakit, hanya buat nyabut itu 300.000 hadirin. Satu duri, alhamdulillah yang nancepnya satu. Coba 10, 3 juta. Itu pecel lele termahal. 312.000 hadirin. Nggak ada rencana nancepin di duri di sini. Tapi karena ada rezeki dokter di dompet saya, sisain sini satu. Alhamdulillah hadirin. Berkah tuh lele teh ya enggak? Sudah jadi silaturahim melag. Begitulah hidup. Benar-benar tidak tahu. Jadi gimana? Saya takut nih malam nanti banyak kejadian. Makanya wirid ba'da asar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Itu beda takdirnya. Sore nanti, malam nanti orang yang wirid dengan yang enggak wirid itu beda kejadiannya hadirin. Beda dong yang doa dengan yang tidak doa ya. Jadi kalau sore-sore ini kita tidak wirid, ya nggak usah heran nanti malam banyak hal-hal yang nggak enak. Nanti pagi pasang lagi wirid pagi ya yang disunahkan Rasul, terjaga sampai asar pasang lagi. Nanti beda takdirnya bagi orang yang zikir dengan yang tidak zikir, beda ya. Yang doa dengan yang tidak doa beda, karena la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada takdir selain doa. Jelas hadirin? Dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau doa ini takdirnya, tidak doa ini takdirnya. Tidak ada yang tidak tertulis. Ikhtiar dan doa itu tidak akan mengeluarkan dari catatan di Lauh Mahfuz. Paling dari satu takdir ke takdir lain.
Begitu kurang lebih secara sederhananya. Jadi harus yakin ada yang sudah tertulis, kita fokus kepada tugas kita. Kalau apa yang Allah perintahkan lakukan, ikhtiar maksimal, doa maksimal, jangan lemah. Kalau terjadi sesuatu terima dengan ridho sambil bergerak ke takdir lain. Gitu saja terus. Ada senang syukur, ada susah sabar. Kalau mau berbuat kebaikan ikhlas, tergelincir tobat. Ya sudah begitu aja, cuman 4 dalam hidup ini. Dapat nikmat, dapat musibah, berbuat baik, berbuat salah, ya kan? Gak ada lagi yang lain. Udah kok rasanya gampang ya? Gampang kalau dengar hadirin. Ceramah jujur gue rada gampang. Dalam praktek lebih harus perjuangan. Ya. Ada yang mau tambahkan Ustaz? Silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni a'taita kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kutiba lahu Allahu lak, wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wajafatis suhuf." Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi keyakinan terhadap semua tertulis ini akan bermanfaat ketika sudah kita jalanin. Ketika belum, fokus kita adalah ihris ala ma yanfa'uk. Fokus kepada apa yang manfaat, maksimalkan, dan wasta'in billah, minta tolong terus ke Allah, wala ta'jaz, janganlah lemah. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau menimpa kepada kita sesuatu, jangan mengatakan, "Duh, seandainya begini akan begitu. Seandainya begini akan begitu." Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Bagaimana? Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Ayo, mengalir saja hidup ini ya. Dah begitu. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Oh, silakan Pak. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman, Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersyukur saat senang, bersabar saat menderita atau menerima musibah. Kemudian segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Sekarang kita di dalam menghadapi maut, di mana itu sudah tertulis semuanya. Kadang kita misalkan diskusi dengan keluarga, suatu saat kita akan meninggal, dipanggil oleh Allah dan memohon husnul khotimah. Nah, untuk menuju kepada takdir Allah menghadapi maut, insya Allah husnul khotimah, dan ini tentunya kita memberikan bekal kepada keluarga, anak, suami atau istri, supaya bersabar. Mohon dapat dijelaskan kepada kita di dalam menghadapi hal tersebut,
dan bekal untuk husnul khotimah itu Ustadz. Terima kasih. Usia berapa sekarang Pak? 52 tahun. 52, jadi sekitar berapa tahun lagi? Insya Allah kita siap menerima kapanpun sesuai takdir Allah tadi Ustadz. Kalau 53 itu setahun lagi Mas ya. Insya Allah. Sabar ya. Makasih Ustadz. Baik, Allah merahasiakan kematian itu tiga hal. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Ini Allah sembunyikan. Kita akan meninggal pasti pada waktunya. Kita akan mendatangi tempat kita meninggal. Dan kita meninggal dengan cara yang Allah tetapkan. Semua itu urusan Allah. Urusan kita cuma satu. Berusaha husnul khotimah. Arti husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, mau tahu rahasianya? Mau tahu tidak Pak? Setiap waktu aja jadi orang baik ya. Sederhana. Mikir baik, berprasangka baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik. Udah baik aja. Mau gimana pun keadaan dunia, ya kita mah baik aja. Orang-orang nggak baik ke kita, itu pilihan orang. Pilihan kita, baik saja. Istri misalkan lagi marah ke bapak, bapak maafkan aja, nggak usah pakai marah-marah lagi Pak. Bisi mati lagi marah, ya. Kenapa bapak sabar terus? Karena saya bisi mati. Satu, jangan menunda kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban agama, kewajiban bayar utang. Jangan ditunda, bisa keburu mati. Dua, jangan menunda tobat. Kalau udah di sini nggak diterima tobat kita. Terus istighfar, terus istighfar. Kenapa terus-terusan istighfar? Karena kita tidak tahu saat mustajab itu kapan. Kalau kita terus-terusan istighfar, pas di saat mustajab bisa diampuni dosa kita. Jangan menunda istightobat. Yang ketiga, jangan menganggap remeh maksiat. Siapa tahu mati lagi maksiat. Lihat yang mati zina, mati mabok, mati korupsi, macam-macam. Itu mesti dia biasa berbuat maksiat itu sehingga oleh Allah dimatikan dalam maksiat. 4. Jangan sia-siakan kebersamaan. Bapak kesini sama istri enggak? Ya syukurlah. Pergi kemanapun belum tentu ketemu lagi Pak. Ada yang pergi ke masjid enggak pulang lagi, udah meninggal di masjid ya. Mang Odet, wali kota Bandung, pergi dari rumah mau Jumatan, pulang sudah jadi jenazah. Dulu ada santri kesini, berangkat dari rumah ke sini mau mesantren, meninggal. Tidak tahu ya. Tidak harus keluar negeri meninggal itu ya, dalam negeri juga banyak. Sebagian besar orang Indonesia meninggalnya di dalam negeri Pak. Benar kan? Ini mau pamitan keluar negeri oh sedih, padahal ke kantor juga bisa meninggal tuh. Ke warung juga bisa Pak. Jangankan ke warung, turun dari tangga juga bisa meninggal ya. Harusnya pamitan mau keluar tangga itu. Makanya di rumah tuh jangan sia-siakan kebersamaan. Mau tidur juga damai, karena ada yang meninggal lagi tidur Pak. Mau bangun juga damai, karena banyak yang meninggal lagi bangun. Pokoknya mah jangan sia-siakan kebersamaan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Udah setiap waktu berbuat baik ya. Nggak usah ribet. Kenapa sih berbuat baik terus ya? Karena saya pengen husnul khotimah, selesai. Makasih ya Pak. Semoga panjang umur. Bapak mau panjang umur nggak? Mau berapa Pak? 200, 300, 400? Hah? Saya ingin meninggal nggak nyusahin siapa-siapa. Karena kenapa berusaha olahraga, ya mudah-mudahan aja meninggalnya nggak nyusahin siapa-siapa. Kayaknya enak gitu kalau meninggal lagi dakwah,
Aduh. Lagi sholat. Tapi dulu saya waktu sakit di sini ya, di mihrab, padahal diduga bakal meninggal tuh Pak. Tapi karena belum waktunya susah ya. Sholat waktu itu udah, dokter sudah ngumpul. Ingat waktu mau meninggal itu udah heboh ya. Dokter ambulan nggak mau dok. Pokoknya saya ingin di sini, muni seperti yang beneran itu. Udah pada nangis, saya ingin sholat, pengen sambil duduk, sujud di lama-lama. Enggak ada yang jemput ya enggak. Selesai sholat, tensi bagus, suhu bagus, gagal dok ya. Belum waktunya, masih banyak yang harus ditobatin. Terakhir pertanyaan silakan. Ada dari ibu-ibu? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Dibaca dan dihafalkan ayat Al-Hadid ayat 22 dan 23 ya. Kalau tahajud dibaca terus tuh enak, itu lebih tenang. Ditambah lagi At-Taubah 128 bukan ya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Perbaiki kalau saya salah. Benar begitu? Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maula kami dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Mu setiap saat ya Allah, sehingga tiada tempat kami melakukan maksiat. Dan cukuplah bagi kami hanya Engkau yang menilai semua amal kami. Duhai Allah, ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada banyak mengingat-Mu. Ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni ya Allah, ibadah-ibadah kami sangat jarang khusyuk. Ampuni jarang bersyukur kami ya Rabb. Betapa nikmat dari-Mu yang melimpah ruas setiap saat jarang kami syukuri. Bahkan betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hati kami lebih banyak bersandar kepada makhluk-Mu yang tidak ada apa-apanya. Ya Rabb, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering ragu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering sekali tidak bersabar ketika ujian harus kami jalani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Rabb wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Karuniakan kepada kami istiqomah
Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan Allah yang maha memperhatikan kita menerima pertemuan ini jadi amal soleh dan memberikan hikmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.